الله وبركاته. بالعالمين أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Hadirin kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan rahmatnya, karunia dan ridha-Nya, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat bisa memenuhi panggilan Allah taala, terutama di waktu yang sangat mulia ini di hari Jumat. Karena ada satu riwayat yang sahih dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda, sesungguhnya hari yang paling terbaik ketika terbit matahari di waktu hari itu yaitu Yaumul Jumu'ah, itu hari Jumat. Hari Jumat itulah diciptakannya Adam alaihissalam. Pada hari Jumatlah terjadi peristiwa Yaumul Qiyamah. Jadi sehingga Jumat ini merupakan salah satu hari yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW memberikan motivasi kepada kita semua, inna fil jum'ati la sa'atan la yuwafiquha 'abdun muslim yas'al khaira yid-dunya wal akhirah illa Allah. Ada waktu di hari Jumat, sabda beliau, barang siapa yang memohon kepada Allah kebaikan dunia, kebaikan akhirat, melainkan Allah Ta'ala akan mengabulkan segala permohonan dan permintaan. Para ahli hadis berbeda tafsiran, ya, kapan waktunya. Ya. Pendapat yang pertama mengatakan bainal khutbataini, di antara dua khutbah. Nah, jadi selepas khatib dari khutbah yang pertama kan ada jeda biasanya ya Pak. Nah, biasanya khatib duduk sejenak. Nah, di waktu duduk sejenaknya khatib itulah waktu yang paling terbaik untuk berdoa di hari Jumat. Riwayat yang kedua adalah ba'dal asri ila ghurubisy syamsi. Jazakumullah khairan. Setelah salat asar sampai terbenam matahari. Dan riwayat yang kedua ini riwayat yang lebih kuat. Ya, dan kebanyakan para ulama mengambil riwayat yang kedua. Waktu yang paling terbaik di hari Jumat ba'dal asri ila ghurubisy syamsi, sampai terbenamnya matahari. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, teladan kita yang mulia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam kita untuk beliau kelak pada yaumul akhir kita mendapatkan syafaatul husna. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada bahasan hari ini melanjutkan tematik akidah, kita akan membahas mengenai
al-i'radu 'anid din, ya, orang-orang yang berpaling dari agama atau orang-orang yang berpaling dari kebenaran, ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat di dalam Al-Qur'an, ya, pada surah yang sering dibaca, ya. Di setiap hari Jumat atau malam Jumat ini kita baca surahnya, itu surat Al-Kahfi, ya. Silakan kita buka surat Al-Kahfi pada ayat yang ke-57. Allah Subhanahu wa taala firman-Nya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih fa'arada 'anha wa nasiya ma qaddamat yadah. Allah Subhanahu wa taala mengawali ayatnya dengan satu kalimat wa man adlamu. Siapakah orang yang paling zalim? Ya, jadi bukan hanya sekedar zalim, tapi Allah Ta'ala sebutkan orang yang paling zalim. Ya. Ada beda ya Bapak Ibu ya, orang yang zalim dengan orang yang paling zalim. Ini di dalam bahasa Arab namanya isim tafdhil. Ya. Seperti kalau orang menyebutkan kabir, itu orang yang besar. Tapi yang paling besar bahasa Arabnya akbar. Ya, apa Pak? Akbar. Shagir, ya. Shagir itu apa? Shagiran? Kecil. Tapi yang paling kecil bahasa Arabnya asghar, ya, paling kecil, ya. Asghar, ya, bukan asgar ya. Kalau asgar itu apa? Asli Garut. Ya. Asghar. Asghar artinya yang paling kecil. Karim itu orang yang mulia. Tapi kalau yang paling mulia bahasa Arabnya apa? Akram. Ya, kalau karim mulia, kalau akram paling mulia. Ya. Hasan itu orang yang baik. Tapi orang yang paling baik bahasa Arabnya ahsan. Jadi dalam bahasa Arab namanya apa? Isim tafdhil. Allah Subhanahu wa taala awali ayatnya dengan satu pernyataan waman azlamu. Siapakah orang yang paling zalim? Dan ini statement langsung datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mimman dzukira bi ayati rabbih, daripada orang yang telah diingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya. Diingatkan di dalam Al-Qur'an. Diberikan peringatan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Mimman dzukira bi ayati rabbih. Namun yang terjadi fa'arada anha. Namun ia berpaling dari peringatan Allah. Sudah diingatkan ada hal-hal yang dilarang oleh Allah. Jangan sampai melampaui batas yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Malah justru manusia fa'arada anha, berpaling dari peringatan itu. Wa nasiya ma qaddamat yadah, bahkan ia lupa terhadap apa yang diperbuat oleh kedua tangan. Sudah berbuat salah, lupa lagi kalau dia sudah berbuat salah. Sudah berbuat perbuatan kejahatan, bahkan merasa tidak berbuat kejahatan. Wa nasiya ma qaddamat yadah. Jadi masih mending Pak ada orang yang salah tapi masih mau mengakui apa? Kesalahan. Namanya kalau di dalam bahasa tazkiyatun nafs namanya i'tiraf. Apa i'tiraf? Mengakui ya kesalahan diri, kealfaan diri, kelemahan diri. Dan bahkan ayah bunda dirahmati oleh Allah Ta'ala, salah satu adab di dalam berdoa itu, kalau bisa ya bunda ketika mengawali doa, kita i'tiraf dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai manusia banyak kesalahan, banyak kekhilafan.
Kita dikasih berbagai macam nikmat oleh Allah, tapi kita belum mampu mensyukurinya dengan maksimal. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini i'tiraf namanya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini kalimat-kalimat i'tiraf namanya. Jadi kalau bisa Bapak Ibu, Ayah Bunda, ketika mengawali doanya diawali dengan kalimat ini. Setelah membaca alhamdulillah, kemudian membaca salawat kepada Nabi, tolong kita i'tiraf dulu, ya. Tadi i'tirafnya pertama apa? Doanya insya Allah kita hafal semua sebenarnya, Pak. Ya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, diri ini telah berbuat zalim kepada diri sendiri. Ya, kita dikasih nikmat sehat, tapi mungkin kita tidak gunakan sehat dalam kebaikan. Kita diberikan berbagai macam nikmat, tapi kita mungkin belum maksimal mensyukuri nikmat Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna, jika Engkau tidak memberikan ampunan, rahmat kepada kami, lanakunanna minal khasirin, kami tergolong orang yang la ilaha illa anta. Ini doanya siapa, Pak? Nabi Yunus alaihissalam. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minaz zalimin, aku tergolong orang-orang yang berbuat zalim. Oleh karenanya, siapa saja yang berdoa dengan doa Nabi Yunus, sabda baginda Rasul, kalau dia dalam kesulitan, Allah Ta'ala berikan kemudahan. Kalau dia sedang menghadapi ujian cobaan, Allah diberikan kepadanya solusi-solusi yang terbaik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kemudian boleh kita baca juga Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini doa pertama kali diajarkan oleh Rasul kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat yang paling terbaik, sahabat yang paling mulia. Satu ketika dia berdoa, dia memohon kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah SAW, ajarkan aku satu doa yang terbaik. Maka diajarkan doa tadi, Pak. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Di riwayat lain dikatakan zulman kabira. Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, aku mengakui diri ini telah berbuat zalim, dengan zalim yang begitu banyak. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, tidak ada yang mengampuni kecuali hanya Engkau. Mungkin kita enggak berbuat zalim kepada orang lain, tapi manusia sering zalim kepada siapa? Jadi ini yang disebut oleh para ulama al-i'tiraf. Ya, apa namanya? I'tiraf. Dan ini yang pernah diungkapkan dulu oleh seorang ulama namanya Abu Nawas. Ya. Siapa namanya? Abu Nawas. Ilahi lastu lil firdausi ahlan wala aqwa 'ala nari jahim. Itu i'tiraf juga namanya. Ya Allah, aku ini enggak layak untuk masuk surga. Ya, karena amal kita sedikit. Ya, dibandingkan dengan nikmat Allah, amal kita ini enggak ada apa-apanya. Kita masuk surga itu bukan semata-mata amal kita, tapi semata-mata karena rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau mengenai amal, mas sedikit amal kita, Pak. Betul ya, Pak ya? Betul ya, Pak ya? Sedikit amal kita, Pak. Untuk membalas nikmat Allah yang begitu besar, amal kita ini enggak ada apa-apa. Sampai kalau orang punya umur 300 tahun dan dia gunakan ibadah kepada Allah Ta'ala, belum bisa membalas nikmat Allah. Jadi dikisahkan dalam hadis sahih oleh baginda Rasulullah SAW, ada seorang hamba diberikan umur ratusan tahun. Ratusan tahun. Satu riwayat mengatakan 300 tahun umur. Dan dia gunakan waktunya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Pada hari kiamat kemudian Allah Ta'ala tanya, wahai si fulan, kalau aku masukkan engkau di dalam surgaku, kira-kira engkau masuk surga karena apa? Ya, apa sebabnya engkau masuk surga? Ya, hamba ini ingat-ingat dulu di dunia ibadahnya 300 tahun. Apa kata hamba ini? Ya Rabbi, dakhaltu jannataka bi'amali. Aku masuk surga karena amal ibadah yang aku perbuat. Ini kata hamba itu. Apa kemudian firman Allah Ta'ala, wahai si fulan, aku ingin tunjukkan satu nikmat kepadamu. Dengan nikmat ini kalau ditimbang, kalau ingin dibalas 300 tahun engkau ibadah, belum bisa membalas nikmat yang aku tunjukkan. Kira-kira nikmat apa yang Allah Ta'ala perlihatkan para jamaah? Kedua mata. Dengan kedua mata ini, kalau dibalas dengan ibadahmu, belum bisa membalas nikmat yang aku berikan, wahai si fulan. Maka kemudian hamba ini mengatakan, dakhaltu jannataka birahmatika wa fadlika. Aku masuk surga ya Allah dengan rahmat dan ridha-Mu ya Allah. Jadi bukan semata-mata amal kita. Jadi amal itu hanya penyempurna. Amal itu hanya pendukung untuk bisa mendapatkan surganya Allah. Tapi semata-mata adalah karena rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya sekali lagi, pentingnya i'tiraf sebelum berdoa. Termasuk juga yang bagus membaca Sayyidul Istighfar. Itu i'tiraf juga itu, Pak. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu i'tiraf juga. Ya Allah, aku akui betapa banyak nikmat yang Kau berikan kepadaku, tapi aku akui juga betapa banyak dosa, kesalahan, kekhilafan yang aku. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Baru minta, ya Allah berikanlah kami rezeki yang halal, yang barokah misalnya. Ya Allah jadikanlah rumah tangga kami bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah jadikan anak keturunan kami soleh dan soleha. Tapi diawali dengan apa tadi namanya? I'tiraf. Ya, apa i'tiraf? Mengakui. Ya, Allah Ta'ala kasih berbagai macam nikmat, tapi kita mungkin sebagai hamba belum mampu mensyukuri secara maksimal nikmat Allah Ta'ala. Jadi itu tadi firman Allah, wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih fa'arada anha. Sudah diingatkan di dalam Al-Quran, tapi malah dia berpaling daripada petunjuk Al-Quran. Bahkan yang terjadi, wa nasiya ma qaddamat yada. Dia lupa terhadap kesalahan, kejahatan yang dia sudah perbuat dulu di dunia. Jadi nggak mau mengakui kesalahan. Udah salah, tapi nggak mau mengakui apa? Kesalahan. Ada nggak manusia seperti ini? Bahkan diam saja. Merasa nggak berbuat salah. Merasa nggak berbuat kejahatan. Padahal kejahatannya luar biasa. Wa nasiya ma qaddamat yada. Ya. Qala al-Imam Asy-Shinqiti, berkata Imam Asy-Shinqiti rahimahullahu taala fi tafsir hadhihi al-ayah, di dalam menafsirkan ayat ini. Apa kata beliau? La azlam ay la ahada aktsara zulman li nafsihi. Tidak ada yang paling zalim terhadap dia sendiri mimman dzukira, dari orang yang diberikan peringatan. Wa'adha bi ayati rabbi wa hiya hadzal Qur'anal 'azim. Tidak ada nasihat yang paling terbaik kecuali nasihat melalui apa? Al-Qur'an. Jadi Bapak Ibu kalau kita ingin mencari nasihat yang paling terbaik, pesan-pesan yang paling terbaik, itu ada di Al-Qur'an. Tidak ada nasihat yang paling mulia itu kecuali nasihat dengan Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an ini memang mau'izah, ya, menjadi apa? Lisannya mudah mengucapkan salawat kepada Nabi kalau dia cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kasratu dzikrihi, perbanyak sebut nama orang yang dicintai.
Bukti cinta yang kedua kata para ulama, mau berkorban, mau bersungguh-sungguh untuk meraih cinta orang yang dia cintai. Kenapa orang bangun malam, sholat tahajud? Kenapa orang mau pagi-pagi datang ke Masjid Al-Iman? Ya, kenapa? Mahabbah, karena ada cinta di situ. Ya Pak ya, karena kita ingin menggapai cinta Allah Ta'ala, cinta Rasulullah SAW. Pagi-pagi sebelum subuh kita sudah berangkat ke sini, gelap-gelap kita masuk ke sini. Untuk apa? Mudah-mudahan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang cinta harus siap dengan segalanya, dengan pikirannya, tenaganya, hartanya untuk orang yang dia cintai. Oleh karenanya orang yang berbuat kebaikan sebenarnya adalah hakikatnya cinta. Kemudian yang ketiga adalah orang yang mencintai itu selalu menginginkan atau menyukai apa yang disukai oleh orang-orang yang dia cintai. Kalau orang yang dicintai sukanya ini, dia juga jadi senang. Karena kenapa? Karena dia memiliki kecenderungan yang sama untuk mendapatkan cinta orang yang dia cintai. Ini alamatul hub namanya, Pak. Tanda orang yang cinta. Dan orang yang sudah cinta biasanya lupa segala-galanya. Makanya orang paling susah dinasehati kata para orang yang sedang jatuh cinta. Ya, wah kalau diingetin tuh susah, Pak. Ya, ngeyel biasanya kalau udah cinta itu, Pak. Betul nggak, Pak? Dalam ungkapan bahasa Arab mengatakan al-hubbu yu'mi wa yusim. Ya, jadi cinta membuat orang menjadi buta dan tuli. Ya Allah. Jadi cinta bisa membuat orang menjadi apa, Pak? Buta dan tuli. Nah, kalau nasihatin orang yang sedang jatuh cinta itu susah, Pak. Gak masuk, Pak. Al-hubbu yu'mi wa yusim. Itu dalam ungkapan bahasa Arab. Al-hubbu, hub, itu artinya apa? Cinta. Yu'mi membuat orang menjadi buta. Wa yusim, dan membuat orang menjadi tuli. Jadi orang kalau jatuh cinta itu paling repot dinasehatin. Ya, karena hub. Ya. Nah, ini tadi firman Allah Subhanahu wa taala kata Imam Asy-Syinkiti, orang itu kemudian diingatkan dengan Al-Qur'an, diingatkan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berpaling daripada Al-Qur'an. Tawalla wa sadda anha, dia berpaling dan menghalangi manusia daripada kebenaran. Jadi bukan hanya dia berpaling dari kebenaran, bahkan menghalangi manusia untuk mengikuti kebenaran. Sadda an sabilillah. Ya. Ya, kalau dulu di zamannya Nabi itu seperti Abu Jahal, Abu Lahab, Uqbah bin Abi Mu'id namanya, orang-orang yang selalu menghalangi orang untuk berbuat kebaikan. Menghalangi manusia untuk melakukan amal saleh. Sadda an sabilillah. Ini disebut juga fa'arada anha, dia berpaling daripada ayat-ayat Allah. Kemudian wa nasiya ma qaddamat yadah, bahkan ia lupa terhadap apa yang dia perbuat minal ma'asi wal kufri, daripada perbuatan-perbuatan dosa dan kekufuran kepada Allah. Dia lupa. Bahkan orang yang seperti ini, dia berbuat dosa tapi merasa tidak berbuat dosa. Dia berbuat kekufuran tetapi seakan-akan dia tidak pernah merasa berbuat kekufuran. Wa nasiya ma qaddamat yadah. Jadi masih mending sekali lagi para jamaah, orang berbuat salah tapi masih mengakui kesalahan. Berbuat kekhilafan tapi masih bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi orang yang disebut oleh Allah wa nasiya ma qaddamat yadah. Orang-orang yang lupa terhadap apa? Kesalahan, kejahatannya, dia lupa, kezalimannya, na'udzubillah. Karena cara Allah Ta'ala sayang kepada hamba itu, Pak, kalau dia salah dibuka pintu taubat oleh Allah. Jadi ketika dia berbuat salah, Allah Ta'ala membuka baginya pintu apa? Taubat. Dia beristighfar kepada Allah, dia muhasabah diri, dia memperbaiki diri. Inilah cara dia untuk diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian famin dzalikal akinnah ala qulubihim, karena memang yang menyebabkan dia berpaling itu hatinya sudah dikunci oleh Allah. Ini yang disebut di awal surat Al-Baqarah, Bapak, khatamallahu ala qulubihim.
wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Bayangkan Bapak Ibu yang disebut 3 organ oleh Allah. Apa pertama? Qulubihim. Dikunci hatinya oleh Allah. Orang kalau udah dikunci hatinya apa repot. Bagaimanapun dia perbuat kejahatan kepada orang, kalau sudah hatinya dikunci oleh Allah, dia nggak pernah merasa itu sebuah kejahatan. Ala qulubihim wa ala sam'ihim. Udah dinasehatin, udah diingetin, udah diprotes, tapi karena sudah ditutup. Ala sam'ihim, pendengarannya enggak juga, ya, enggak juga. Marah terus, ya, terus melakukan kejahatan. Karena sudah ditutup apanya, Pak? Wa ala absarihim, sudah ditutup penglihatannya lah. Sudah lihat korban begitu banyak, yang meninggal dunia ada begitu banyak. Ditutup matanya oleh Allah. Wa ala absarihim. Jadi memang Al-Quran itu, Pak, menggambarkan kondisi real manusia, Pak. Kalau sudah 3 organ ini ditutup oleh Allah Ta'ala, wassalam, Pak. Apa wassalam itu, Pak? Kalau di film itu, Pak, the end. Apa the end? Kalau sudah ditutup hatinya, udah ditutup pendengarannya, udah ditutup matanya, udah deh. Manusia itu, Pak, wassalam. Ya, apa wassalam, Pak? Udah selesai. Sehingga dia berbuat apapun tidak pernah bersalah, merasa bersalah, enggak pernah. Karena kenapa? Sudah ditutup hatinya, sudah ditutup pendengarannya, dan sudah ditutup penglihatan matanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Inna, kalau di Al-Quran mengungkapkannya, inna ja'alna ala qulubihim akinnatan ayyafqahu wa fi adhanihim waqra. Jadi memang sudah disumbat semua, Pak, hati mereka, pendengaran mereka, apalagi penglihatan mereka. Bukan enggak mendengar, ya, Pak, ya. Beda antara mendengar dengan pendengaran, Pak. Mereka punya telinga, tapi kok Al-Quran mengungkapkan mereka enggak mendengar. Mereka telinga secara fisik punya, mata secara fisik punya, tapi tidak bermanfaat, tidak dipakai penglihatannya, tidak dipakai pendengarannya. Itu maksudnya, Pak. Coba kalau dia buka batinnya, dan itu semua muaranya di mana, Pak? Di hati. Betul ya, Pak, ya? Muara semua di mana, Pak? Di hati. Maka yang disebut pertama kali adalah qulubihim dulu. Kalau sudah hati orang baik, hatinya mulia, maka insya Allah anggota tubuh yang lain itu menjadi mulia. Ulama salafus saleh mengatakan hati itu seperti komando bagi seluruh anggota tubuh kita, Pak. Apa kata komandonya? Yang lain pasti akan ikut, Pak. Kalau hati baik, maka yang pendengarannya pun juga akan menjadi baik. Penglihatannya pun juga akan menjadi baik. Langkahnya pun juga akan menjadi baik. Oleh karenanya di surah Yasin itu Allah Ta'ala firmankan apa? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibu. Jadi nanti kalau hati udah baik itu pendengaran jadi baik, penglihatan jadi baik, langkah pun juga akan melangkah kepada yang baik-baik. Karena kenapa? Memang bersumber dari hati yang baik. Maka Rasul mengajarkan kita satu doa. Kalau bisa doa ini selalu dibaca di waktu sujud. Ya, doa yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ada satu doa ucapan yang sering kali diulang-ulangi oleh Nabi. Sering kali dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa doanya kata Ummu Salamah? Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika. Boleh ditambahkan doa yang kedua, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Boleh ditambah doa yang ketiga, Allahumma
Allahumma rzuqni taubatan nasuhan qabla al-maut. Kalau bisa Bapak Ibu dibaca di waktu sujud. Ya, sedekat-dekat hamba di sisi Allah ketika dalam keadaan apa? Sujud. Fa aksiru fihi du'a. Disitulah kesempatan untuk memperbanyak doa-doa permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi ada 3 doanya. Ya, pertama, Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika. Yang kedua, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Yang ketiga adalah Allahumma rzuqni taubatan nasuhan qablan. Ini kita amalkan di saat dalam keadaan bersujud. Karena sedekat-dekat hamba di sisi Allah ketika dalam keadaan apa? Wa min intiqamillahi azza wa jalla minal mu'rid anit tadhkirah. Adapun konsekuensi daripada orang yang berpaling daripada kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama adalah fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa saja yang berpaling daripada peringatan-peringatan Allah, maka dia akan dijadikan hatinya sempit, hidupnya jadi sempit. Jadi orang kalau berpaling dari Al-Qur'an, berpaling daripada kebenaran, hatinya jadi sempit. Jadi terasa begitu sempit jiwanya, terasa sempit batinnya. Padahal bumi ini luas. Tapi kok hati jadi sempit. Nah, itu kalau ada orang merasa hatinya sempit, itu karena mungkin bisa dia berpaling daripada Al-Qur'an. Ya. Allah Ta'ala firmankan di dalam ayatnya, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Apa a'ma, Pak? Buta. Dan barang siapa yang berpaling daripada peringatanku firman Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, kami berikan mereka kehidupan yang sempit, bukan hanya kehidupan yang sempit, hatinya pun juga disempit. Wa nahsyuruhu, dan kami kumpulkan dia yaumal qiyamati a'ma, ketika dibangkitkan dari alam kubur nanti dia akan dibangkitkan dalam keadaan buta oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang nanti Pak dibangkitkan dari alam kuburnya dalam keadaan buta. Lalu orang itu protes kepada Allah. Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Bukankah aku melihat dulu waktu di dunia? Protes juga dia manusia. Ya, protes juga. Dibangkitkan dalam keadaan protes. Dijawab oleh Allah Ta'ala. Dulu datang ayat Al-Quran kepadamu. Dulu datang peringatan dari kami. Tapi kamu melupakan ayat-ayat kami. Maka pada hari ini pun juga kami melupakan engkau, wahai manusia. Wa kadzalikal yauma tunsa. Berarti bukan salah Allah. Itu kesalahan manusia. Karena tidak mau mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara bentuk daripada konsekuensi orang yang berpaling daripada kebenaran, idkhaluhul adzab syadid, diberikan siksaan yang berat. Bahkan terkadang sebelum siksaan di dunia, sebelum di akhirat, Allah Ta'ala berikan dulu siksaan di dunia. Apa firman Allah Ta'ala di surat Al-Jin, wa may yu'rid an dzikri rabbi yaslukhu adzaban sa'ada. Jadi siapa saja yang berpaling daripada kebenaran, berpaling dari Al-Quran, berpaling dari As-Sunnah atau hadis Nabi SAW, maka dia merasakan azab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja azabnya diberikan di dunia, dan juga bisa saja azab Allah Ta'ala berikan dalam kehidupan akhir. Ini orang-orang yang selalu berpaling daripada kebenaran dan tidak menggunakan tadi Pak, 3 potensi yang diberikan, qulubihim wa sam'ihim wa absarihim, yang tidak menggunakan hati mereka, pendengaran mereka, dan juga penglihatan. Oleh karena ya para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Ta'ala memberikan kita berbagai macam karunia, memberikan kita berbagai macam potensi, maka jadikan itu semua insya Allah taqarruban ilallah,
mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasihat-nasihat di Al-Qur'an kita upayakan untuk kita ikuti, sekecil apapun bisa menjadi ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan kajian pada pagi hari ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat. Allah Ta'ala memberikan kita keberkahan dan kemuliaan. Mungkin sebelum kita tutup, ada yang mau sharing, kami beri kesempatan. Baik, sebenarnya bukan bahasnya tidak konsisten. Nah, kalau tidak konsisten itu nanti namanya ta'arud namanya. Ta'arud itu berarti berpaling satu ayat dengan ayat yang lain, bertentangan, itu bukan begitu memahami. Kalau tidak konsisten berarti seakan-akan Allah Ta'ala salah di dalam menentukan sesuatu, ya, atau Rasul salah dalam menentukan sesuatu. Mungkin bahasanya adalah Allah Ta'ala memilih. Contoh misalnya Allah Ta'ala memilih hari Jumat. Allah Ta'ala memilih hari Arafah, ya. Tapi bukan berarti hari yang lain tidak baik. Bukan bulan yang lain tidak. Seperti bulan Ramadan disebut adalah Sayyidus Syuhur, ya, pimpinannya seluruh bulan. Tapi bukan berarti bulan yang lain Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, tidak baik, bukan, ya. Semua baik di sisi Allah Ta'ala. Tapi ada yang mulia, yang diberikan keistimewaan. Tentu ini adalah hak otoritas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan Allah Ta'ala tidak konsisten, ya. Tapi Allah Ta'ala memberikan kita, ya, kelebihan pada sesuatu itu, Pak. Supaya apa tujuannya? Cuma satu, Pak, tujuannya. Pastabikul khairat. Apa pastabikul khairat? Berlomba-lomba di dalam kebaikan, ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih hari Jumat dalam satu pekan adalah hari yang terbaik. Yang kedua, Allah Ta'ala pilih bulan Ramadan, bulan yang paling terbaik di antara bulan-bulan yang lainnya. Kemudian dipilih bulan namanya bulan Ashhurul Hurum, bulan-bulan Al-Haram, Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian Muharram dan bulan Rajab sebagai bulan-bulan yang terbaik. Siapa saya berbuat kebaikan, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala memberikan hari yang terbaik, Yaumu Arafah. Ya, hari apa, Pak? Arafah. Puncaknya ibadah haji di situ. Seluruh jamaah haji berkumpul melakukan wukuf namanya. Karena di situ diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu Allah Ta'ala mengistimewakan sesuatu itu adalah pasti ada hikmahnya untuk kita semua. Salah satunya adalah pastabikul khairat. Kenapa? Karena manusia cenderung mohon maaf, harus dikasih motivasi. Betul nggak, Pak? Nah, jangan jauh-jauh, ya. Anak kita aja misalnya, Pak, ya, baru semangat itu, Pak, kalau dikasih apa, Pak? Hadiah. Ya, karena kita ini mantan anak semua kan, Pak. Betul nggak? Kita kan semua mantan semua kan? Betul kan? Mantan anak kita kan semua, Pak, ya. Dikasih hadiah sama orang tua semangat. Begitulah makanya Allah Ta'ala kenapa menyebutkan misalnya kelebihan hari Jumat, kelebihan bulan Ramadan, kelebihan apa tadi hari Arafah. Tentu tujuannya adalah memberi semangat untuk kita semua, pastabikul khairat. Tetapi bukan berarti Allah Ta'ala tidak konsisten. Allah Ta'ala yang maha konsisten. Tapi ada yang dikasih kelebihan-kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Nabi Muhammad dijadikan Nabi yang terbaik? Betul nggak? Kenapa Nabi Ibrahim dijadikan Khalilullah? Kenapa ada namanya Ulul Azmi minar Rusul? Bukan berarti Rasul yang lain tidak baik. Insya Allah semuanya baik. Tapi ada yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ini adalah dalam rangka apa? Fadlullah yu'ti mayasha fastabikul khairat. Jadi itu bahasa Indonesia ini tidak bisa disamakan. Tidak bisa menerjemahkan bahasa Arab. Ya karena bahasa itu bahasa yang sangat lengkap, Pak. Sangat luas. Contoh misalnya, Pak, Al-Jabbar itu apa? Al-Jabbar maha apa, Pak? Coba. Menerjemahkan Asmaul Husna saja itu banyak Asmaul Husna yang mirip-mirip artinya. Padahal kalau dikaji secara mendalam, betul kata Anda, itu maknanya sangat jauh. Ya, karena rupanya Pak menerjemahkan bahasa Arab itu
yang kurang kosakata itu bahasa Indonesia, bukan bahasa Arab. Bahasa itu bahasa yang paling lengkap, Pak. Ya, tapi apa menerjemahkannya yang pas itu terkadang ya nggak cukup kosakatanya, Pak. Ya, makanya inilah hikmahnya, Pak. Kenapa Al-Quran menggunakan bahasa Arab? Rupanya bahasa yang paling lengkap itu adalah bahasa Arab. Terjemahan Asmaul Husna aja banyak yang mirip-mirip, Pak. Betul, Pak? Tapi kalau dipelajari satu persatu itu maknanya beda-beda, Pak. Al-Jabbar, Al-Aziz itu beda maknanya, Pak. Ya, cuma kan terkadang diartikan yang maha sama terkadang artinya. Al-Aziz disamakan dengan Al-Jabbar, perkasa kalau nggak usah diartikan. Al-Aziz perkasa, Al-Jabbar perkasa. Padahal kalau mau diterjemahkan, dipahami maknanya dari Al-Quran dan hadis, jauh sekali perbedaannya, Pak. Ya, karena tidak lengkapnya kosakata tadi itu ayahanda, sehingga tidak bisa menerjemahkan secara lengkap daripada bahasa Arab. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, mungkin itu yang bisa kita kaji pada hari ini. Kami kembalikan ke MC. Jazakumullah khairan katsir. Ada satu ayat di dalam Al-Quran, Kak. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah satu kaum kecuali bila kaum itu merubah diri. Artinya, Pak, kalau tidak ada kesadaran diri, kalau tidak ingin berubah dari diri sendiri, susah juga akan berubah. Berarti harus ada ikhtiar dari yang bersangkutan. Ya. Oleh karenanya, ini poin yang pertama, Pak, bahwasannya sesuatu perubahan bisa terjadi kalau memang ada upaya dari memperbaiki, dari yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, tentu kita sebagai orang awam istilahnya, tentu tidak ada doa kita kecuali mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan petunjuk, hidayah kepada para pemimpin kita. Ketika mereka berbuat kebenaran, mudah-mudahan diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bila mereka mungkin menyimpang salah, mudah-mudahan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu. Itu yang kita bisa lakukan. Betul ya, Pak ya? Tapi apakah nanti berubah atau tidak berubah? Tergantung. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tapi kita sebagai awam ini, Pak, tugas kita mendoakan yang terbaik. Kalau mereka baik, mudah-mudahan diistiqomahkan dalam kebaikan. Bila mungkin salah, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan hidayah, petunjuknya kepada kebenaran. Tapi sekali lagi, orang tidak bisa berubah kecuali kalau memang itu datang dari dirinya. Sesuai dengan ayat tadi, Pak. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dan hidayah Allah Ta'ala itu rupanya adalah harus ada upaya kita juga, Pak. Contoh, Pak, orang mau dapat hidayah, gimana caranya? Ikhtiar. Pagi-pagi datang ke Masjid Al-Iman. Betul nggak? Dalam rangka apa? Ingin nambah hidayah, Pak. Ya, pagi ikhtiar namanya. Ya, nah ini harus diupayakan juga. Jadi ada dua sisi ayahanda. Dari pribadi orang itu harus ada upaya untuk memperbaiki. Tetapi kemudian juga kita sebagai orang awam, ya kita doakan yang terbaik. Kalau mereka berbuat yang sesuai dengan aturan Allah, mudah diberikan istiqomahan. Tapi kalau dia keluar daripada kebenaran, mudah-mudahan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.